kali ini, pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai cara mencari bilangan akar kuadrat. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami itu berkaitan dengan bilangan kuadrat dari bilangan 1 sampai bilangan 9. Nah, bilangan kuadrat ini memang harus dipahami oleh teman-teman sehingga teman-teman sudah hafal di luar kepala. Contohnya ini akan menjadi kunci ketika teman-teman bisa mencari bilangan kuadrat yang ratusan, puluhan, ribuan, puluh ribuan, dan belas ribuan. Ya, itu. Jadi contoh di sini kan ada 9 angka kuadrat. 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, dan 9 kuadrat itu 81. Angka yang saya merahkan ini adalah akan menjadi kunci ketika teman-teman menentukan berapa satuan dari bilangan kuadrat tersebut, gitu ya. Di sini ada yang belakangnya 1 itu ada 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Artinya 1 itu berpasangan dengan 9, 2 berpasangan dengan 8, 3 berpasangan dengan 7, 4 berpasangan dengan 6, dan 5 sendiri. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, mari kita akan coba dengan contoh soal berikut ini. Di sini ada bilangan 169. Nah, teman-teman harus membagi dulu menjadi 2 bagian dari belakang. Kita garis di sini, berarti ada angka 1 dan ada angka 69. Nah, kita cari angka 1 itu masuk ke dalam bilangan kuadrat itu yang memenuhi angka 1 itu berapa. Ternyata kan 1 kuadrat, berarti kita tuliskan di sini 1. Nah, 1 kuadrat sama dengan 1 dikurangkan, hasilnya itu 0. Kemudian teman-teman bandingkan dengan tadi angka 1 ini. Ternyata 0 itu adalah lebih kecil dari 1. Nah, lebih kecil ini yang akan menentukan bilangan kuadrat satuannya berapa. Nah, tadi kan sudah mengisi 1. Ternyata karena yang akhirannya 9 itu ada 2 kan? 3 pasangannya 7. Kita pilih yang mana? Karena lebih kecil, kita pilih angka yang lebih kecil, yaitu 3. Jadi, akar dari 169 itu adalah 13. Ya, boleh dicek oleh teman-teman berapa hasilnya. Apakah betul 13? Ya, selanjutnya ke contoh yang kedua, yaitu adalah 1369. Seperti yang sudah di awal tadi, kita harus membagi dulu menjadi 2 bagian. 2 bagian dari sebelah kanan. Ya, ternyata kita cari yang pertama ini, 13. Itu berapa yang memuat bilangan kuadrat yang memuat 13 gitu ya. Tidak boleh lebih dari 13, boleh sama dengan 13 tapi tidak boleh lebih dari 13. Ternyata itu 3 kuadrat, maka kita tuliskan 3 di sini. Nah, tinggal mencari satuannya berapa nih? 3 kuadrat. 3 itu sama dengan 9, dikurangkan 13 dikurangkan 9 itu 4. Nah, 4 itu dibandingkan dengan hasil yang tadi itu 3 itu lebih besar. Nah, untuk menentukan bilangan satuan ini, karena 9 itu kan tadi pasangannya 3 dan 7, karena lebih besar berarti kita akan memilih yang 7. Jadi hasilnya adalah 37. Wah, untuk mengecek kembali, silakan teman-teman bisa dicek kembali dengan mengalihkan 37 dikali 37. Oke, soal selanjutnya. Di sini ada akar dari 1296. 1296. Nah, seperti biasa tadi, kita membagi menjadi 2 bagian. Gitu ya. Cari ini masuk ke dalam bilangan kuadrat berapa. Ternyata 9, tuliskan 3 di sini, kemudian angka 6 itu pasangannya 4 dan 6, karena 3 sama dengan 3, ketika hasil pengurangannya itu sama dengan bilangan pertamanya, maka kita ambil yang besar. Jadi kita ambil angka 6, jadi 36. Oke, bisa dicek oleh teman-teman untuk latihan soalnya. Nanti akan saya tulis di kolom tugas ya, untuk mengecek apakah teman-teman sudah paham berkaitan dengan bilangan akar kuadrat. Oke,
Selanjutnya untuk bilangan akar pangkat 3. Nah, sama seperti di bilangan akar pangkat 2, teman-teman juga harus menghafal dari kotak bilangan pangkat 3 ini. 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, dan 9 pangkat 3 itu 729. Jadi teman-teman harus dihafal angka satuannya saja. Di sini 1, itu 1, 2, 8, 3, 7, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9. Artinya yang kuadratnya 1 itu 1. Berarti yang bilangannya sama itu ada 1, ada 0, ada 4, ada 5, ada 6, ada 9. Jadi yang tidak ada di sini 2 berpasangan dengan 8, 3 berpasangan dengan 7. Ya, jadi itu yang sisanya itu sesuai dengan angka belakangnya. Nah, kemudian langkah yang pertama, kita membagi menjadi 3 dari belakang. Tuh, ternyata ini akan dibagi, contohnya ini akar pangkat 3 dari 1331. Di sini 1 itu akar pangkat dari 1, dan ini 1 itu ternyata tadi 1 gitu ya. Kalau yang akhirnya 1 pasti satuannya juga 1. Silakan bisa dicek. Kemudian yang kedua, ini dibagi 3 angka dari belakang, 576, ini karena belakangnya 6, berarti hasilnya 6. Nah, jadi kalau yang pangkat 3 itu justru lebih mudah dibandingkan dengan bilangan akar pangkat kuadrat. Karena ini kalau yang berpasangan tadi hanya 28 dan 37. Nah, ini 17. Itu kan dari 2 pangkat 3 ya. Gitu. Kalau 3 pangkat 3 kan 27 tidak memuat ya. Jadi ini 26. Gitu. Selanjutnya, nah ini 3 itu pasangannya dengan 7. Jadi satuannya sudah dapat diketahui, ini 1. Jadi ini lebih mudah ya dibandingkan dengan bilangan akar pangkat kuadrat. Oke, nanti saya akan berikan soal latihannya sebagai evaluasi apakah teman-teman sudah memahami berkaitan dengan cara mencari bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 3. Gitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.